Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauziah Nurul Azmi. Saya dari kelas 2F dengan NIM A5102202778. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputer dengan pengampu Bapak Wahdan. Di sini saya akan menjelaskan dan menggunakan satu rumus secara tunggal, dan juga rumus tersebut saya kolaborasikan dengan rumus yang lainnya. Di sini saya akan membuka Microsoft Excel, di mana saya sudah membuat tabel-tabel yang akan saya kerjakan. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rumus tunggal yang saya gunakan, yaitu if. Di mana if ini adalah rumus tunggal atau rumus yang tidak ada kolaborasi dengan rumus lainnya, yang merupakan rumus yang umumnya digunakan untuk menentukan suatu kelulusan dari mata pelajaran tertentu, ataupun kelulusan dari banyaknya mata pelajaran, dari tuntas atau tidak tuntasnya pada mata pelajaran tertentu. Di sini saya menggunakan contoh di mana ada 6 siswa dengan nilai yang berbeda-beda, dan saya akan melihat apakah ke-6 siswa ini nilainya tuntas atau belum tuntas pada mata pelajaran komputer. Di sini saya sudah menuliskan rumus, di mana rumus yang saya gunakan adalah if. Semisal saya akan mencari tuntas atau tidak tuntasnya dari Ananda Muhammad Zaki, saya akan menuliskan rumus sama dengan if, lalu di sini nilai dari Muhammad Zaki terletak pada sel C2. Saya bisa menuliskan langsung C2, atau saya mengeklik langsung selnya. Nah, maka akan otomatis muncul. Lalu lebih besar sama dengan 70. Di sini saya menggunakan KKM 70. Jadi KKM di sini bebas, bisa menggunakan berapapun. Lalu koma, tapi ini tergantung dari devis yang kita gunakan. Devis yang saya gunakan, jika menggunakan koma, nantinya tidak akan muncul hasilnya. Maka saya menggunakan titik koma. Lalu di sini petik 2, kita tuliskan tuntas. Lalu petik 2 lagi, lalu titik koma. Petik 2 lagi untuk mengutip kata belum tuntas. Lalu petik 2 dan kurung tutup. Kita akan lihat hasilnya apakah tuntas atau tidak tuntas. Dan di sini hasil dari Muhammad Zaki dengan nilai 90, yakni tuntas atau melebihi dari KKM. Nah, untuk hasil atau keterangan dari Nail Hafsari sampai Satrio Wibowo ini, kita bisa menuliskan rumusnya satu persatu dan mengganti selnya ini sesuai dengan letak dari nilai masing-masing siswa. Tapi jika kita ingin menggunakan cara cepat, kita bisa mengeklik sel dari Muhammad Zaki di sini di bagian tuntas, lalu kita arahkan kursor ke bagian pojok sampai terdapat tanda plus hitam seperti ini. Lalu kita tarik sampai dengan Satrio Wibowo, dan akan muncul hasilnya secara otomatis. Dan terlihat bahwa terdapat dua siswa, yakni Nail Hafsari dan Nuha Fikri, yang nilainya ini belum tuntas. Karena di sini nilai mereka 65 dan 69, yang otomatis di situ di bawah dari KKM. Baik, selanjutnya di sini nanti saya akan ke kolaborasi rumus. Di sini saya akan mengkolaborasikan rumus if dengan salah satu rumus yang ada di Microsoft Excel. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan kolaborasi rumus dari rumus if dengan rumus n. Nah, fungsi rumus n sendiri ini salah satu fungsi logika yang ada di Microsoft Excel yang digunakan untuk membandingkan dua logika atau dua nilai atau dua hal lainnya atau lebih, sehingga dapat menghasilkan sebuah nilai, yakni true atau false, di mana nilai true itu jika kondisi atau argumen sesuai dengan kriteria yang kita tentukan.
Sementara dari nilai false itu kondisi atau argumennya itu tidak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Dan biasanya fungsi n ini memang dipakai bersamaan dengan rumus f. Lalu di sini jadi di sini saya akan menentukan bahwa jika nilai di bawah dari 70, nilai remedi di bawah dari 70 itu nantinya dia dikatakan tetap masih tidak lulus. Jadi jika salah satu dari nilai remedi ini di bawah 70, nantinya status di sini adalah tidak lulus dan status n di sini adalah false. Karena di sini membandingkan dua argumen di sini misalnya di sini ada remedi 1 dan remedi 2. Kita bandingkan di sini nilai 70 dan nilai 88. Jadi otomatis jika nilai 70 ke atas itu nantinya akan lulus. Tapi jika ada yang di bawah 70, salah satu dari dua nilai itu, maka tetap dinyatakan tidak lulus atau false. Baik, langsung saja di sini rumus n-nya yakni kita tuliskan sama dengan n lalu kurung buka. Di sini sel dari remedi 1 yang pertama ada di A3, kita klik langsung saja. Lalu lebih besar dari KKM yang kita tentukan, yakni 70. Lalu titik koma atau koma bisa, tergantung devis. Lalu sel remedi kedua yang selanjutnya di sini kita klik, yakni B3, lebih besar dari KKM 70. Kita kurung tutup. Lalu kita enter. Hasilnya false. Karena di sini nilai 70, terdapat nilai 70. Selanjutnya, agar mempercepat, kita dapat menarik langsung. Kita klik tanda plus hitam yang ada di pojok sini, di bagian false ini, kita tarik ke bawah dan langsung muncul secara otomatis. Dan di sini yang true ada pada nomor 3 dan 4, dimana keduanya ini memang nilainya di atas 70. Sementara yang kedua ini terdapat satu yang di bawah 70. Nah, dari status atau keterangan ini kita bisa lihat dengan kita memasukkan rumus kolaborasi. Nah, di sini rumus kolaborasi if dan n digunakan. Ini sama dengan if, kita kurung buka, kita masukkan n, kurung buka lagi, kita masukkan ini dari rumus dari n tadi, yakni A3 lebih besar dari 70, lalu titik koma B3 lebih besar dari 70, lalu kurung tutup, sama dengan true, titik koma, kita petik kalimat lulus yang pertama, lalu kita titik koma kembali dan kita petik kata tidak lulus. Kita petik, lalu kita kurung tutup. Kita cek apakah sudah benar rumus yang kita masukkan. Lalu jika sudah merasa benar, kita enter dan muncul hasilnya, di mana hasil dari rumus n tadi false, maka statusnya tidak lulus. Lalu agar kita mempercepat, kita bisa menuliskan satu rumusnya di setiap sel ini dengan memasukkan rumus sel sesuai dengan letaknya. Lalu agar mempercepat, kita klik tanda plus hitam di pojok ini, kita tarik ke bawah, dan terlihat bahwa yang lulus hanya ada pada nomor 3 dan 4, yang mana hasil n-nya tadi true, otomatis dia lulus. Mungkin sekian kolaborasi atau pengerjaan tugas dari saya untuk memenuhi mata kuliah komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.